Pernah nggak kamu duduk di depan meja kerja, tahu harus ngelakuin sesuatu, tapi malah buka HP dan scroll nggak jelas? Itu namanya prokrastinasi. Dan kita semua pernah ngalamin. Tapi ada cara simpel buat melawan malas ini. Dan cuma butuh 5 detik. Setapak akan membagikan teknik ampuh melawan rasa malas. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat tips produktivitas lainnya. Halo semua, pernah nggak sih kalian ngerasa males banget buat ngerjain sesuatu, padahal deadline-nya udah deket, tapi tetap aja rasanya pengen nunda-nunda terus? Tenang, itu sebenarnya normal dan kamu nggak sendirian. Dan tahu nggak, otak kita itu sebenarnya punya sistem pertahanan alami yang namanya protection mode. Sistem ini yang bikin kita refleks menghindar dari hal-hal yang berpotensi bikin gak nyaman. Jadi pas kita lihat tugas yang berat atau menantang, otak kita langsung kasih sinyal. Wah, ini kayaknya berat nih, mending ngapain dulu deh yang lain. Nah, disinilah awal mula prokrastinasi terjadi. Kita mulai cari pengalihan scroll Instagram berjam-jam, nonton YouTube sampai subuh, atau bahkan cuma rebahan sambil bengong. Kedengerannya sepele ya, tapi ini bisa jadi masalah besar kalau udah jadi kebiasaan. Kenapa? Karena otak kita itu kayak otot, semakin sering dilatih untuk suatu kebiasaan, semakin kuat juga kebiasaan itu tertanam. Kalau kita terus-terusan ngasih reward ke otak dengan cara prokrastinasi, dia bakal mikir, oh, ini cara yang enak nih buat hindarin stres. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu pemalas kok. Ini cuma respon alami otak kita aja. Yang penting adalah gimana cara kita ngatasinnya. Mulai dari hal kecil dulu aja, misalnya breakdown tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang gak terlalu intimidating. Ingat ya, setiap orang punya momen males-malesannya. Yang membedakan adalah gimana kita menyikapinya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi juga jangan biarin kebiasaan prokrastinasi ini menguasai hidup kita. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman serupa? Share dong di kolom komentar. Kenal Mel Robbins? Dia ini motivator dan penulis bestseller yang nemuin teknik keren banget, namanya 5 second rule. Tekniknya gampang banget, tapi efeknya wow. Jadi gini, otak kita itu punya kebiasaan overthinking. Dalam hitungan detik, dia udah jago banget nyari-nyari alasan buat gak melakukan sesuatu. Nah, 5 second rule ini cara jenius buat hack kebiasaan ini. Caranya super simple. Pas kamu sadar harus ngelakuin sesuatu, langsung aja hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Langsung action. Nggak pakai mikir, nggak pakai tapi-tapian. Contoh ya, alarm bunyi pagi-pagi. Biasanya langsung scroll HP kan? Kali ini, begitu sadar, langsung hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Terus, duduk. Mau mulai ngerjain tugas, tapi males. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung buka laptop. Pengen olahraga tapi masih nyantai di sofa. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung pakai sepatu. Yang keren dari teknik ini, dia motong proses overthinking kamu. Selama hitungan mundur itu, otak kamu fokus ke angka, bukan ke alasan-alasan males. Begitu hitungan selesai, tubuh kamu udah siap action. Ingat ya guys, kuncinya adalah langsung gerak begitu hitungan selesai. Jangan kasih kesempatan buat mikir, bentar lagi deh, atau nanti aja Actionnya harus instan. Dan yang paling penting, konsisten. Coba deh praktekin teknik ini seminggu. Dijamin deh, kebiasaan prokrastinasi kamu bakal berkurang. Gimana? Gampang kan? Yuk, mulai sekarang pakai 5 second rule,
buat semua hal yang pengen kamu lakuin. Coba deh, berapa kali kamu bilang ke diri sendiri, "Ah, nanti aja deh kalau udah mood," atau "tunggu feelingnya dapet dulu." Padahal kita nggak sadar kalau cara pikir seperti ini justru yang bikin kita terjebak dalam lingkaran kemalasan. Yang menarik adalah banyak penelitian menunjukkan bahwa mood atau semangat itu sebenarnya datang setelah kita mulai bergerak, bukan sebaliknya. Ini fakta yang sering kita lupakan. Kita selalu menunggu mood yang sempurna. Padahal mood itu hadir ketika kita sudah memulai sesuatu. Jadi, apa solusinya? Jawabannya ada pada momentum kecil. Bayangkan seperti bola salju yang menggelinding dari puncak gunung. Awalnya kecil, tapi semakin lama semakin besar dan tak terhentikan. Begitu juga dengan produktivitas kita. Mari kita mulai dengan langkah super kecil. Misalnya, kamu bisa mulai dengan mengetik selama 2 menit saja. Cuma 2 menit loh. Siapa sih yang gak bisa? Atau mungkin cuma 10 kali jumping jack. Atau bahkan cuma membereskan meja kerja kamu. Nah, yang terjadi adalah begitu kamu mulai melakukan hal-hal kecil ini, otakmu mulai masuk ke mode action. Otak kita itu punya mekanisme yang hebat sekali. Kita bergerak, dia akan lebih mudah untuk terus bergerak. Ini yang disebut dengan momentum psikologis. Bayangkan, seperti mobil yang parkir, butuh energi ekstra besar untuk mulai bergerak dari posisi diam. Tapi begitu mobil sudah berjalan, energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan gerak jadi lebih kecil. Sama seperti produktivitas kita. Yang paling penting adalah jangan meremehkan kekuatan langkah kecil ini. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran, cuma gitu doang. Padahal justru langkah-langkah kecil inilah yang akan membangun kebiasaan besar. Coba deh praktekkan besok pagi. Begitu bangun tidur, langsung lakukan satu hal kecil. Bisa rapikan tempat tidur atau minum segelas air. Yang penting bergerak dulu. Rasakan bagaimana energimu mulai mengalir dan moodmu mulai membaik. Ingat, kunci kesuksesannya bukan pada besarnya langkah yang kamu ambil, tapi pada konsistensi mengambil langkah tersebut. Mulai hari ini, berhenti menunggu mood yang sempurna. Mulai dengan langkah kecil dan biarkan momentum membawamu mencapai hal-hal besar. Lalu, di sini Setapak akan berbagi 3 tips ampuh lagi yang udah terbukti bisa bantu kita keluar dari zona malas-malesan. Pertama, ini yang paling penting, ubah lingkungan kamu. Coba deh, perhatiin sekeliling kamu sekarang. Banyak banget kan distraksi visual yang bikin kamu kehilangan fokus. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakuin adalah singkirkan semua hal yang bisa ganggu konsentrasi kamu. Yang paling utama itu HP. Iya, smartphone kita ini emang biang kerok nomor 1. Taruh jauh-jauh dulu deh. Kalau bisa, silent mode atau airplane mode sekalian. Percaya deh, produktivitas kamu bakal naik drastis. Begitu HP nggak ada dalam jangkauan. Tips kedua, ini nih yang sering aku praktekin. Metode Pomodoro. Sistemnya gampang banget. Kamu fokus kerja selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Gitu aja terus. Kenapa ini ampuh? Karena otak kita butuh istirahat secara berkala biar tetap fresh dan gak overload. Bayangin aja, kayak interval training, kamu gak mungkin kan lari sprint full speed selama 1 jam. Sama kayak otak kita, perlu break kecil-kecil buat recharge. Nah, dengan metode Pomodoro ini, kamu jadi punya target waktu yang jelas dan gak berasa terbebani. Dan yang terakhir, ini yang paling powerful. Ubah self-talk kamu. Kamu tahu gak sih, kalau kata-kata yang kita ucapin ke diri sendiri itu super berpengaruh sama perilaku kita. Mulai sekarang, stop banget ngomong aku pemalas,
atau aku nggak bisa disiplin. Ganti dengan kalimat yang lebih positif dan membangun. Misalnya, aku adalah orang yang sedang belajar untuk lebih disiplin, atau aku terus berkembang jadi versi terbaik diriku. Kedengarannya simpel, tapi efeknya luar biasa ke mindset dan perilaku kita. Ingat ya, perubahan itu prosesnya nggak instan. Sama kayak diet atau olahraga, butuh konsistensi dan kesabaran. Tapi kalau kamu udah mulai nerapin ketiga tips ini, dijamin deh bakal ada perubahan positif yang kamu rasain. Oh iya, satu hal lagi yang penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau ada hari di mana kamu ngerasa kurang produktif, it's okay. Yang penting, besoknya kamu bangkit lagi dan tetap konsisten sama goals kamu. Nah, itu dia 3 tips anti males yang bisa langsung kamu praktekin. Kalau kamu punya tips lain atau pengalaman pribadi soal cara ngatasin rasa males, share dong di kolom komentar. Aku pengen tahu banget gimana cara kalian stay produktif. Makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau menurutmu bermanfaat, subscribe buat konten-konten seru lainnya, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh tips ini juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.